Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana menitinya dia tahu ada. Antara Quran, hadis sama atau tidak? Kalau kita betul-betul berjuang di dunia ini karena Allah, karena lillahi ta'ala, tuntunan Rasulullah jangan sampai jadi tontonan Rasulullah. Kalau kita betul-betul cinta, betul-betul melaksanakan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah, pasti berhasil. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jawab itu. Nih, kitab mulia ini, ya. Buka, nih, baca. Sebentar. Minum dulu ah. Luar biasa Abuya ini ya kan. Dia ngomong dengan lantang antara Quran dan hadis sama atau tidak. Tapi yang dibahas dia di situ nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya. Begitu dibukanya kitab, orang lain disuruhnya baca. Sudah masuk ke dalamnya Ka'bah, sudah masuk ke khususnya langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, langit keenam, langit sampai ke Jabarkop sudah masuk. Abah Yusugiman, siap 7 ya 8. Jangan sombong jadi orang. Tak bongkar cuci gudang. Ngaji kitab kecil, ngaji Quran kecil, tapi ngaji akhlak sulit, berat. Rohman dan Rohim penting mah. Jangan korun, Gusti Allah mah nggak korun, manusia korun. Hati-hati. Luar biasa ceramah Abuya, terlalu berapi-api. Dia menyampaikan jangan sombong dan jangan seperti Korun. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, balik lagi ke 6 ya, aturan ke-8. Ini apa ini? Jujur guys, aku kira itu tadi kopdes. Serius aku. Karena warnanya itu ya kan, warna merah dan putih. Masya Allah, luar biasa. Ternyata mereka ini muridnya Abah Awas ya, dengan memakai kopiah merah dan putih, serba merah putih. NKRI, harga mati. Izin bertanya dengan nada rendah, kalau meninggal kain kapannya warna apa? Nah, itu dia. Kita pun nggak tahu juga apakah kain kapannya warna merah dan putih, apakah kain kapannya seperti kita warna putih juga. Kita nggak tahu. Kenapa rumah, peci, mobil, pagar, semuanya warna merah dan putih? Kenapa nggak sekalian aja jalannya warna merah dan putih sama rumputnya? Mungkin nanti Kak, nanti dibuat warna merah dan putih juga di situ. Karena bentar lagi kan mau 17 Agustus. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Kalau masalah kita pengen bisa terbang gampang kecil, kita duduk pun bisa terbang mungkin, wah langsung wow. Pasti heboh ini se-Indonesia, sedunia. Wah Gufron bisa terbang, wah kalau saya mah bisa, mau terbang gampang kecil, naik pesawat, betul nggak? Betul atau tidak? Ternyata ilmu Gufron ini yang disampaikan dia di majelis-majelis dia ini luar biasa. Pertama, dia tidak membahas kitab. Yang kedua, yang dibahas dia ini cerita dongeng ya, dan respect kali aku sama yang dibilang dia nih. Gufron itu bisa terbang, iya naik pesawat, respect jawabannya. Karena saya dapat ikon, berarti saya tanggung jawab dunia akhirat demi Pancasila, demi merah putih, demi NKRI. Betul atau tidak? Nggak takut. Jujur ya, kalau ikon-ikon seperti itu, pin-pin kayak gitu di Shopee banyak. Cuman ini luar biasa, Abuya kita ini. Dia mendapatkan pin Pancasila. Karena apa? Karena setiap ceramah dia ini, NKRI, harga mati, cinta, kasih sayang, gotong royong. Kalau pengen tahu sejarah komplit, dokumen negara ada di saya, dokumen tanah Jawi ada di saya. Karena di Pondok Pesantren Unik ini ada museumnya. Nanti ke sana saudara, bisa ketemu begini.
Insya Allah lah barokah. Mudah-mudahan kita ini nggak panjang lebar, yang penting kita intisari. Buya Gufron ini ternyata pesantren dia itu ada museum ya, museum dokumen negara ada di dia, dokumen tanah Jawi juga ada di dia, mungkin dokumen corona dulu dia ada juga ya. Kita nggak tahu ya kan. Ada lagi yang mengatakan Habib Rizik itu gurunya NU, Habib Taufik gurunya NU. Ini perlu diperjelas. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, konflik nasab itu sudah ada. Jadi tidak mungkin kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu kemudian berguru kepada Habib Rizik, kemudian Ki Ridwan berguru kepada Habib Taufik, ini tidak mungkin, gitu loh. Ini karena jelas ya yang menyebutkan bahwasanya ini adalah gurunya NU, ini gurunya NU. Ini adalah apa? Jangan sampai ada pembelokan. Kapan efeknya? Efeknya itu bukan sekarang, tapi nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Wong NU dengan Robitoh Alawiyah berdiri, ini setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Berarti sebelum ada Robitoh Alawiyah, belum ada gelar Habib. Bahasa Buya Gufron berguna di Arab. Ternyata Makoli Inna Rahmatan itu bukan bahasa Arab ya. Dan Askar itu pun pening guys. Menjawabnya ini apa? Apa arti Makoli Inna Rahmatan? Mungkin wa makol inna rahmatan artinya dan bunga kol berkata ya. Wa makol inna rahmatan ini Abuya ini lagi panen kol. Makanya dapat hidayah di situ, dapat penerangan dia di situ tentang wa makol ini Abuya kita. Kita dapat bersama berkumpul di pondok pesantren unik yang dimana pondok pesantren ini betul-betul sangat berjuang untuk Pancasila, untuk kejayaan Pancasila, sehingga bangsa kita, negara kita akan menjadi negara yang maju, akan menjadi negara yang sukses, menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa ini, Mama Gufron ini dapat penghargaan yang luar biasa karena dia menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang luar biasa, maju, cinta tanah air, kasih sayang, gotong royong juga. Dan aku respect sama bapak ini. Apa dia nggak tahu gitu? Yang Makoli Inna Rahmatan, berjumpa sama malaikat, berjumpa sama ini, penjaga gawan neraka, penjaga inilah, bicara dengan malaikat. Apa dia nggak berpikir gitu? Ini orang sesat ini ya. Mungkin nggak tahu, ya kan? Kemudian Nabi begini Sulaiman. selanjutnya, kan sempat Mama Gufron menyatakan bahwa berbicara dengan semut, kemudian berbicara dengan malaikat, ini benar-benar terjadi kah? Karena kan memang sesuai syariat Islam tidak ada begitu terkait hal ini. Loh, oke, terima kasih. Orang punya metode, punya retorika, punya balaghah untuk menyampaikan bagaimana menyampaikan itu sampai diterima di dalam ruh dan jiwa kita. Kalau beliau kan khususnya jamaah, khususnya santri. Contoh, ibarat ayo kita buka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana cara Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliya. Kan Nabi Sulaiman bersama pasukan dan Baik, Pak yang Bugit. dikumpulkan oleh Allah di surat Sulaiman, wa husira li Sulaiman junudu ya. Pada kesempatan ini tadi yang disampaikan oleh putra dari Pak Gufron dan siapapun, saya kira ketika mengambil kias atau analog kemudian menempatkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan hewan, saya kira ini tidak bisa.
karena Allah telah melebihkan, memberikan mukjizat kepada para rasul dan para anbiya Allah. Dan kita ini bukan nabi, bukan siapa, kita hanya sebagai orang yang ingin beritiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentu rujukan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Berarti itu tadi anak dari Abuya Gufron. Ya. Ternyata beliau ini menyampaikan seperti itu kepada santrinya. Pertanyaanku, orang tua mana yang mau anaknya terpapar ajaran yang sesat? Bicara dengan Nabi Sulaiman lah, inilah itulah seperti Nabi Sulaiman. Bahasa hewan dia bisa, bahasa cacing dia bisa. Ini bentar lagi bahasa kucing ya. Kan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Jawab aja, Gufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Waman nabiyuka? Gufron. Selesai. Ini kata malaikat jawabnya Gufron terus. Matur kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nih ya Allah? Orang Winong meninggal ditanya man rabbuka, jawabnya Gufron. Ya sudah kalau begitu cari itu Gufron. Begitu ditanya ke Abah Gufron, jawabnya siapa? Abuya Mama Armin. Abuya Mama Armin ditanya, jawabnya siapa? Syekh Asnawi. Syekh Asnawi ditanya, Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ditanya, Syekh Ahmad Khotib. Terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanya marrobuka Gufron. Kalau Gufron nanti ditanya marrobuka Mama Armi. Mama Armi ditanya marrobuka yang lain lagi. Setahu aku Mama Armi itu, Abuya Mama Armi itu, Cibuntu itu, dia orangnya tidak macam si Gufron ini. Yang pandai bicara dengan malaikat, yang pandai bicara sama burung, yang pandai bicara bahasa jin, yang pandai bicara bahasa harimau. Ini luar biasa Abuya kita. Semua bahasa dia tahu. Mas kol ini rumah terima Gufron? Itu bahasa semut.